Senang kita dapat bertemu di ruangan ini. Saya biasa cuma mengajar, ya 1 jam terus pulang. Sampai di rumah jujur kalau dari ibu ngajak pergi. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau beri sebuah tema, yaitu mengalami kasih Bapa surgawi. Sebenarnya tema ini merupakan pendalaman dari tema yang secara seri kami berikan di gereja, itu mengalami Allah Sang Pencipta sebagai Bapa surgawi yang baik. Ya. Ini pendalamannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan juga saudara-saudara. Kita membaca beberapa ayat untuk hari ini. Ayat yang pertama itu ayat pokok yang kita akan bahas. Saya berharap tidak banyak ya, karena waktunya pendek. Saya berusaha berkhotbah pendek. Dan yang kedua, ayat yang kedua sebagai pendukung saya. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini sebagaimana yang ada di papan di LCD-nya. Roma 5 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu ayat dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Itu terjemahan baru satu, terjemahan baru duanya, edisi 2 itu. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu ketika ada seorang gadis kecil kurang lebih 6 tahun dengan pakaian yang agak sedikit komal, ya, berdiri dia di depan sebuah toko. Kemudian masuklah seorang bapak yang berpakaian bagus sekali. Dia melihat bapak itu. Bapak itu coba menggerogok sakunya dan mengeluarkan sejumlah uang dan memberikan anak itu. Dia tetap betul. Dia ucapkan terima kasih Om. Dan kemudian dia terus menatap, ada apa nak? Apakah aku boleh meminta sesuatu pada Om? Dia pikir dia meminta uang lagi. Dan saudara itu, bapak itu berkata, boleh nak, boleh. Boleh enggak aku memanggil Bapak? Itu gampang kelihatannya. Boleh. Kemudian dia manggil Bapak dan dia memeluk Bapak itu. Begitu dia panggil Bapak dalam dekapannya. Dan kemudian ada cerita yang lebih panjang, lebih jauh dan sangat menarik. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, entah berapa banyak dari antara kita yang sering kehilangan figur Bapa di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita atau banyak orang seperti ini akan kehilangan arah. Hampir seluruh potensi yang mungkin sudah sebenarnya ada dalam dirinya, tapi tidak akan dapat terekspos dengan baik, diwujudkan dengan baik dan benar, dan memberikan keuntungan besar bagi diri sendiri juga mungkin orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Alkitab banyak berbicara mengenai Bapa kita, ya kan? Mengalami kasih Bapa surgawi. Alkitab banyak berbicara mengenai hal ini. Tapi tahulah kita bahwa begitu banyak orang Kristen di dunia ini menyebut Allah Bapa, tapi tidak pernah mengalami figur Bapa itu dalam dirinya. Dan itu terlihat di dalam hampir seluruh
refleksi kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mengalami kasih Bapa surgawi sesungguhnya itu adalah merupakan refleksi dari hidup kekal keselamatan yang kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab semua itu datang dari Bapa yang mengasihi. Kita menerima keselamatan, tapi juga banyak orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus tapi dingin kenapa? Tidak yakin selamat. Saya baru sedang membimbing dua saudara yang minta diteguhkan pernikahannya. Memang saya sekarang tidak pernah memberi pembinaan di gereja dari saya. Dulu saya tangani semua, sekarang sudah Vikaris Yuliana Sabuin yang menangani. Khusus untuk pembinaan calon baptisan dengan pelajaran 15 pelajaran dan ditambah lagi 10 pelajaran, jadi 25 pelajaran baru boleh dibaptis. Kalau tidak, saya nggak mau baptis. Saya susun jadi 25 pelajaran itu. Satu mengenal Allah dan Alkitab, dan yang kedua mengenal karunia Allah di dalam Roh Kudus dan hidup baru. Nah, dua buku ini menolong satu orang. Nah, kemarin karena saya tidak mengajar dia, saya tanya, Anda yakin? Padahal saya sudah mau baptis, ditanya saat itu, Anda percaya Yesus? Percaya. Anda menerima dia sebagai Tuhan selamat Anda? Iya. Anda yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara dan menyelamatkan saudara? Yakin. Nah, kemarin saya tanya, apa Anda yakin Anda mempunyai semulai dengan apakah Anda? Kapan Anda tahu bahwa Anda telah hidup baru? Bingung dia. Dia tahu. Masa Anda tak tahu kelahiran? Bingung. Karena saya baru dengar, kalian juga saya dengar dari teman ya kan, masih ada percekcokan dalam keluarga dan lain sebagainya, ya kan? Entah siapa yang mulai terjadi hal itu. Kemudian di dalam itu saya melihat ada masih minum, bukan minum air biasa ya, minum-minuman, mungkin kadang-kadang mabuk. Istrinya bilang, kamu masih suka mabuk gak? Istrinya bilang, iya Pak. Saya tanya, apa benar? Kadang-kadang. Sekarang Bapak minta berhenti mabuk. Kemudian ngomong-ngomong menjawab, kamu merokok enggak? Iya Pak. Berapa banyak? Ya sih. Saya hari ini kalau kamu ingin diteguhkan nikahnya, berhenti merokok. Tapi bukan karena Bapak minta. Nah, ceritakan. Semestinya saudara, kalau orang itu mengenal mengalami keselamatan, mengalami hidup baru, berhenti semua apa yang dulu dia sukai di dalam kehidupan lama, percaya atau tidak, itu akan terjadi. Kan itu pekerjaan Allah. Bagaimana kita berkata bahwa kita hidup baru, sudah saya yakin selamat, tapi hidup lama masih berkuasa? Itu kebohongan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya mengatakan bahwa mengalami kasih Bapa ini sangat penting. Ini refleksi hidup kekal atau keselamatan kekal yang Tuhan berikan. Bahkan saya mau mengatakan bahwa itu saudara juga berbicara mengenai kehidupan yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu seperti apa? Kita akan melihat lebih jauh ya. Saudara tahu bahwa roh zaman ini sangat iri-hati dan tidak suka mendengar atau melihat saudara mengalami kasih Bapa surgawi. Dia sangat iri. Saya mengalami. Tentu roh kegelapan itu bekerja ekstra pada saat saudara meyakini diri Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, dan sudah yakin kau selamat, menerima hidup baru, mengakui Allah itu adalah Bapa. Ya. Iblis sekarang kabur saudara, tapi dia akan bekerja keras yang malam tidak pernah tidur. Bagaimana caranya? Saudara kembali ke jalannya yang
lama. Itulah sebabnya banyak orang Kristen gagal di dalam mewujudkan, mengejawantahkan, merefleksikan hidupnya yang baru itu di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, gagal merefleksikan Bapa itu yang mengasihi dia. Saya yakin bahwa saudara dan saya dan siapapun juga itu dapat mengalami kasih Bapa surga kita dan hidup yang berkualitas. Ya. Kita harus yakin. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Tidak satu alasan penting di sini saya melihat bahwa Alkitab menyatakan di dalam Roma 5 ayat 5 bahwa kasih yang berkualitas itu, kasih Bapa itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Atau dengan kata lain, Bapa di dalam Yesus Kristus ada di hati kita. Kita percaya kan sudah dapat teologi keselamatan, 12 konsep keselamatan. Ya. Pada saat kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang selamat dan kita menerima di dalam hati, kita menerima rohnya di dalam hati kita. Roh Kudus. Pada saat kita menerima Roh Kudus itu hidup baru. Hidup lama lenyap tanpa bekas. Sedikit pun tidak akan pernah ada. Saya dulu peminum perokok karena stres. Ya. Sebelum kenal Tuhan. Sudah sering saudara pencuri juga, minum, rokok, sambung menyambung, karena saya penjudi berat. Kelas 1 SD, ada yang kelas SD stres itu. Saya stres mendengar nenek saya berkata, kita mengalami kesulitan karena kata itu nasib. Kata nasib bagi saya saat itu dari dewa. Penetapan dewa. Kalau begitu dewa tidak adil, dewa tidak benar, dewa tidak becus. Untuk apa saya beribadah setinggal? Makanya saya main judi, minum, merokok, mencuri, dan pekerjaan terakhir yang paling berat adalah bohong. Ada yang masih bohong? Ada yang masih suka bohong sampai sekarang? Ya, ada saudara? Ada yang suka main judi? Ujian tebak-tebakan, tidak belajar dengan baik, hanya nebak-nebak. Itu kan main judi juga kan? Apa yang lain lagi? Mengerjakan tugas dan bertanggung jawab. Waktu ujian baru mengerjakan paper, tapi untuk ujian tidak belajar. Akhirnya ujiannya belum. Salah strategi. Itu pekerjaan saya dulu. Tapi begitu saya bertobat, menerima Yesus dalam hati saya sebagai Tuhan, semuanya saudara tidak lagi menekan di diri saya. Cium bau rokok saja saya sudah pusing. Dulu saya suka makan dan minum darah, maksudnya darah goreng itu jadi makan gitu. Itu sekarang tidak bisa. Lihat darahnya sudah tidak bisa, pusing. Dan lain-lainnya. Ini yang dikatakan di sini, kasihnya atau Allah sendiri sudah ada di hati kita dicurahkan. Untuk apa? Satu, mendiami diri kita. Karena waktu kita percaya kita dikosongkan oleh Tuhan dari dunia ini, dia isi dengan dirinya sendiri. Untuk mendiami kedua sebagai meterai keselamatan. Sudah benar selamat saudara, hidup baru, saudara memiliki hidup kekal. Meterainya Roh Kudus dalam diri saudara, dalam diri kita. Dan yang berikut, Roh Kudus pemimpin hidup kita, pengendali hidup kita, pengontrol hidup kita, bukan lagi diri kita. Karena itu filosofi dari Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan hidupku sekarang bukan hidup bukanlah aku lagi, tapi hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup untuk Kristus. Hidup kita sekarang untuk Kristus, bukan diri sendiri. Sehingga kita seenaknya
berbuat sesuatu, tidak. Sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Kasihnya dicurahkan. Mazmur 84 ayat 12 berbicara kasih dan kemuliaan. Ia berikan. Kata kasih di dalam bahasa Ibrani itu kesed, bukan kesed, tapi kesed. Ya kan? Sebenarnya artinya diartikan itu kebaikan, kemurahan. Kalau digambarkan, saya ingat Dr. Chris Marantika waktu menjelaskan hal ini, dia berkata, kesed itu ialah ia Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, yang mulia. Sekarang melihat orang yang inferior di bawah, dia melihat ke bawah dengan tujuan menolong. Dia ulurkan tangan dengan membungkuk, mengangkatnya. Itu kesed. Sebut dengan kebaikan. Di dalam perjanjian baru bahasa Yunani menyebut agape, ya kan? Kata agape kasih Allah tidak ada pandangan untuk yang ada di dunia. Kasih yang kekal, kasih yang mulia, kasih yang hidup. Karena itu dikatakan diri bahwa ia memberikan kasih dan kemuliaannya. Ada kasih dan kemuliaan dia berikan. Kasih itu sendiri mulia karena Bapa yang beri kasih adalah mulia, dan kemuliaan yang maksudnya kemuliaan kasih juga. Jadi jika kita mengasihi itu, ini yang saya sebut dengan kasih yang berkualitas, yang tidak dapat dibantah. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau demikian, apa buktinya bahwa kita dapat mengalami? Apa buktinya bahwa kita mengalami kasih Yesus? Apa buktinya kita mengalami kasih Bapa dalam diri kita? Yang ditandai oleh hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Kasih yang mulia itu, kasih yang berkualitas itu. Saya akan menyebutkan beberapa tiga bukti yang sangat sederhana. Yang pertama ialah mengalami dan menjalani hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu disebutkan di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Sebenarnya ayat kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ayat 2 itu berbicara mengenai di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan, yaitu akan menerima kemuliaan Allah. Kemudian dalam ayat yang ketiga disebutkan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Dalam kasih yang mulia itu, kasih yang hebat itu, kasih Bapa. Bermegah juga dalam kesengsaraan. Di dalam ayat 4 disebutkan kesengsaraan melahirkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dengan kata lain, saudara, mengalami kasih Bapa bukan berarti di awan-awan kita ada di dunia, kaki berpijak di dunia, ada permasalahan, ada persoalan, ada kesulitan hidup oleh karena Yesus Tuhan kita, oleh karena Injil. Kalau kita mengalami permasalahan itu, ada aniaya, ada penderitaan, ada ditolak orang, dibully orang, ditipu orang, dan lain sebagainya. Banyak masalah kita dapat alami dalam mengalami kasih Allah, kasih Bapa itu. Dulu saya berpikir mengalami kasih Bapa itu serba enak, ya. Senyum-senyum terus tanpa ada masalah, tidak ada kesulitan. Ternyata tidak, saudara. Karena saya pernah protes aja ini kepada Tuhan. Ya. Belum sebelum pensiun, saya berkata begini, Tuhan, Engkau mengasihi aku percaya kasih. Engkau menyertai aku, Engkau tidak pernah absen. Aku tahu Engkau menyertai aku. Tapi kenapa Engkau izinkan hari ini terjadi? Di mana Engkau seperti? Seperti teriak Tuhan Yesus, Bapa, di mana Engkau? Waktu di saya bisa ditegur oleh Tuhan. Nah, kenapa Engkau marah-marah? Itu buat saya sadar. Oh, kami sadar bahwa mengalami kasih Bapa, hidup dalam kasih Bapa bukan berarti kalau ada masalah Tuhan ambil masalah itu, Tuhan angkat.
Kalau datang musuh, dia hadang di situ, jangan ganggu anakku. Dulu pikiran demikian, tapi tidak berapa banyak saudara berpikir demikian. Ternyata tidak ya. Mengalami kasih Bapa karena dia tahu kita ada di dunia yang penuh dengan masalah. Iblis bersarang di dunia ini. Dunia ini miliknya iblis. Dunia ini tahtanya iblis. Musuh kita kegelapan. Tuhan panggil kita untuk melayani Dia di dunia yang gelap ini. Pasti banyak masalah, tetapi Dia mengurung kita dengan kasih-Nya agar tetap tegak berdiri dalam berharap. Ya, yang tidak berharap usia. Saudara di STI banyak masalah. Oh, soal keuangan, soal ini, soal itu, saya tahu pasti banyak karena saya pernah jadi mahasiswa, alami banyak masalah. Pernah saudara mandi dengan sabun buatan sendiri? Saya di kamar mandi banyak sabun. Itu baru saya. Kamar mandi banyak sabun. Saya bangun paling pagi, orang jam 4:30 teman-teman bangun, jam 4 bangun mandi duluan. Karena kamar mandinya pakai banyak orang. Banyak sabun di sana berbagai merek, tapi saya nggak punya sabun awalnya karena nggak punya uang. Saya buat sabun sendiri, tidak kalah. Warnanya juga agak kecoklatan merah-merah. Saya buat dari apa? Dari batu merah. Saya buat juga kayak sabun, lain bau mendek. Itu saya pakai, saya taruh rapi. Saya tidak punya hak memakai sabun teman yang ada di sana. Walaupun saya pakai ada orang tahu, tapi enggak. Saya ada kesulitan biaya. Saya bilang sama pimpinan Bapak, saya masuk ke sini. Kalau masih di rumah saya masuk, saya nggak punya biaya untuk studi. Kamu cari beasiswa ya, cari yayasan, berikan rekomendasi. Tes nama pimpinan. Beliau sudah lama. Saya datang ke sana, tolong isi ini banyak sekali syaratnya. Waduh, pusing kepala saya. Kemudian sampai sepasar saya remas uang di kotak sampah. Tidak usah cari beasiswa. Kalau memang Tuhan masih panggil saya tetap di sini. Kalau tidak saya pulang. Saya akan pulang. Itu prinsip saya. Tidak pernah mau bergantung dan berharap ke siapapun kecuali Tuhan. Itu prinsip yang saya. Sepian saya sudah belajar aja di kelas, tertawa, belajar, saya pergi ke pustaka, 3 bulan kemudian saya dipanggil. Nyoman ke sini. Saya datang menghadapi dia. Kamu senang sekali? Saya kan selalu senang, Pak. Kalau saya nggak senang, siapa membuat saya senang? Harus senang sendiri. Tidak, bukan gitu maksud Bapak. Kamu doamu sudah diterima Tuhan. Kamu sekarang dapat beasiswa. Boleh saya tahu Pak, kamu senang sekali. Boleh saya tahu nama si pemberi? Kamu tidak boleh tahu si pemberi. Kamu doain aja. Kan saya perlu tahu. Tidak, kamu tidak boleh tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa menanggung biaya saya. Cara Tuhan yang luar biasa. Itu sebagai pikir. Ada masalah ya. Pengharapan mengalami kasih Bapa meneguhkan Tuhan. Bapak tidak pernah gagal, Bapak tidak pernah salah, Bapak juga tidak pernah akan membiarkan kita melebihi dari kekuatan. Dia akan tolong. Ya, pegang hal ini baik-baik. Kalau sekalian malam. Jangan kalau ada masalah tinggalkan kampus, ada masalah sedikit tinggalkan pelayanan. Tetap ada pengharapan di dalam kasih Bapa di mengalami ada cita-cita. Ya, yang kedua, kita dapat mengalami kasih Bapa yang agung dan mulia itu karena kemuliaan kasih. Jelas kalau kemuliaan kasih Bapa ada di hati kita, kita juga mengalami kemuliaan dari kasih itu. Apa kemuliaan kasih Bapa? Tahan di dalam penderitaan. Bahagia menderita karena Yesus, bahagia menderita karena Injil. Tetap berharap akan ada kebebasan, kelepasan, ada berkat yang menunggu. Yang kedua ialah mengalami dan menjalani hidup tanpa cacat celah. Saudara tahu, banyak orang Kristen gagal, banyak pendeta gagal, banyak anak-anak Tuhan gagal. Masalah-masalah kesulitan itu membuat mereka jatuh bangun di dalam dosa. Orang lain berbuat salah kepadanya, dia ikut berbuat salah.
ikut minggat. Itu bukan hidup baru, itu bukan mengalami kasih Bapa. Kasih Bapa yang benar kita alami, kuat kokoh. Iblis berusaha membuat kita jatuh, tapi Bapa itu yang mengasihi kita alami akan mempertahankan kita. Itulah sebabnya disebutkan di sini bahwa jika kita mengalami kasih Bapa, menikmati kasih Bapa, menjalani kasih Bapa yang berkualitas itu, kita tidak mungkin berbuat jahat. Kita tidak mungkin berbuat jahat terhadap sesama. Kita tidak mungkin berbuat jahat terhadap diri sendiri. Tidak mungkin berbuat jahat utama kepada Tuhan dengan berbagai pelanggaran dan menentang kebenaran. Karena kasih itu mulia. Kalau saudara dan saya mengalami kasih Bapa yang mulia itu, hidup yang mulia itu kita akan pertahankan di dalam kasih, tidak dijungkirkan ke tanah. Kalau hal-hal seperti itu terjadi, yakin kita seorang ini tidak pernah mengalami kasih Bapa. Saya dapat berkata orang ini belum lahir baru, orang ini belum mengalami pertobatan. Semu di dalam hidup. Kalau untuk pertobatan yang semua, bukan setengah-setengah. Banyak orang kan menyiksa dirinya, menyakiti dirinya. Kalau kita benar mengasihi Bapa, firman Tuhan, kasihlah Tuhan dalammu dengan segenap hati, dengan jiwamu, apakah budimu atau kekuatanmu. Itu kasih yang pertama dan utama. Kasih yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita hanya mungkin dapat mengasihi sesama kalau kita benar mengasihi diri sendiri. Kalau kita menista diri sendiri dengan dosa, menista diri sendiri dengan berbagai hal yang tidak benar, bagaimana mungkin kita mengasihi sesama? Akhirnya yang ada kita berbuat jahat. Ini refleksi. Lebih-lebih pada Tuhan yang kita tahu. Orang lain dapat kita bohongi dengan pura-pura di depan, tapi kita bersembunyi di balik dosa. Seakan-akan Tuhan tidak tahu. Dia tahu karena Dia hadir di mana saja. 1 Korintus 13:4-9 itu dengan tegas bahwa kasih itu sabar. Saudara sudah tahu semua ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, Saudara yang ada yang sudah pacaran di sini, kalau Anda benar mengasihi dan hidup di dalam kasih, mengalami kasih Bapa, Anda pria tidak akan mungkin menodai pacarmu yang wanita. Bohong kalau berkata, aku mengasihimu tapi sudah hamil. Bohong sebenarnya nggak sungguh mengasihi, itu kejahatan. Dengan berkedokkan kasih, bertopengkan kasih. Kalau kasih Bapa ada, Anda bela, sabar. Kalau dia nanti sabar. Tunggu cinta itu bersemi waktu di pelaminan, diberkati nikahnya. Sebelum diberkati nikahnya, jangan main dengan seks. Itu nggak bisa, saudara. Kita nodai diri sendiri. Kalau memang benar engkau mencintai aku, apa buktinya? Tahu kalau pria sudah ngomong itu, tahu nggak? Dia meminta kesucian. Saya di gereja anak-anak berkata, belak-belakan. Saya sering melihat, belum aku tahu, datang hamil. Loh, gimana bisa? Pusing. Datang lagi sepasang. Bapak, dia telepon, boleh. Saya boleh ketemu Bapak, aku mau boleh. Tapi bukan di mana. Saya nyetik, apa yang saya bisa tahu? Bapak, dulu saya juga, kami juga belum bergereja. Oh itu, dulu kamu bergereja di mana? Di sana. Saya cuma cerita, ternyata dia ingin diteguhkan pernikahan.
ada diberkati. Oh ya, ngomong suruh saya orang. Ini yang mati Kristen. Nah, Kristen kan ini dari Hindu yang jaga. Kamu sudah belum nikah? Udah, sudah punya istri? Iya. Berapa anak? 3. Di mana sekarang? Pulang ke Banyuwangi. Loh sekarang ini siapa? Mana? Kamu dulu udah diberkati belum? Sudah. Berapa lama sebelum diberkati nikahmu? Kamu hidup bareng 10 tahun, Pak. Setelah 10 tahun hidup bersama-sama tanpa berkat, datang ke gereja, kita diteguhkan, katanya dari pasar, saya nggak sebut gereja. Setelah diteguhkan, cerai. Lu kok malah diteguhkan nikahnya cerai? Dan sekarang siapa ini Pak? Dia ini ikut Tuhan. Tahu ikut Tuhan. Kamu tahu dulu bahwa dia sudah punya istri. Tahu apa? Ternyata ceweknya hamil juga. Saya bilang, saya tidak menolak siapapun datang ke gereja yang saya layani. Bukan gereja saya ya, ke gereja yang saya layani. Siapa saja, apapun backgroundnya, babak belur seperti apapun, jelek kayak apapun, kotor kayak apapun, saya siap menerima asal bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, saya usir dari gereja. Ada 2 orang saya usir dari gereja. Kalau Anda sudah mau saya layani, Anda tidak mau bertobat, sudah cari gereja lain, banyak gereja di luar. Untuk apa saya sibuk-sibuk? Untuk apa saya susah-susah? Untuk apa berat melayani? Bahkan tidak menerima honor yang banyak. Kalau honor yang banyak, cuma juga. Saya juga nggak menerima honor yang banyak. Tapi cuma tidak mau bertobat ya. Apa untungnya? Hanya menambah jumlah orang aja dalam gereja, tetapi gereja tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Ini baik. Makanya saya minta bertobat. Ini juga dia tidak sopan. Dalam kasih dan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Di dalam kesempitan. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak dendam, tidak dengki, tidak apa lain lagi. Dan di dalam kasih yang mulia, yang maha, yang mulia, yang agung itu kasih Yesus, kasih Bapa, Ia limpahkan dalam hidup kita dalam Kristus oleh Roh Kudus kita menerima. Mana mungkin saudara kita melakukan hal-hal yang rentan? Tidak mungkin. Kasih itu akan mengalir dari hidup saya. Bah sungai yang deras airnya mengalir kemanapun dia mengalir menjadi berkat. Saya tadi pagi membaca kitab Yesus lagi. Dari air itu dari pinggir kanan baik Allah yang baik. Kemanapun sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan. Pohon-pohon itu bukan daunnya bisa untuk obat, batangnya untuk obat, akar untuk obat, buah menjadi makanan yang enak. Hidup Kristen yang mengalami kasih Kristus, kasih Bapa. Hidup itu berkat. Dan yang ketiga, saudara dan saya dapat mengalami kasih Bapa itu dengan benar apa hidup kita. Yaitu kita dapat mengalami dan menjalani hidup yang membangun dan mengembangkan kerajaan Allah dalam kemuliaan dan kualitas kasih Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 1b itu pengetahuan yang demikian itu bicara soal daging, persembahan hebat, kita punya pengetahuan. Nah, saudara belajar banyak, hati-hati ya, jangan hanya menumpuk pengetahuan tanpa refleksi. Pengetahuan yang kita baca waktu di sini itu membuat orang menjadi sombong kalau dia hanya mengandalkan pengetahuannya. Tapi jika kita mengandalkan kasih Bapa, pengetahuan yang kita punya hanyalah alat, bukan untuk dimegahkan, bukan untuk disombongkan, untuk kita pakai, bukan saja menolong diri kita untuk dapat mudah melakukan kehendak Tuhan, tapi membantu jemaat orang lain siapapun untuk menjalankan tugasnya apa? Membangun, mengembangkan kerajaan. Sebab firman di sini yang pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kasih yang mana? Bukan kasih eros. Kasih pria pun tidak ada.
tapi kasih Allah itu membangun. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu berhati, itu tidak risiko. Sebab kasih itu menutupi dosa. Menutupi dosa tidak dimaksudkan kalau saya lagi bersalah kepada orang lain, melakukan kebodohan, melakukan kejahatan, tak diam-diam sembunyiin, tak tutup. Bukan itu. Kasih menutupi dosa artinya orang lain berbuat salah dan kita tidak, kita boleh senyum. Anggap kasih dosa itu tidak ada. Ini yang maksud menutupi dosa. Dosanya segudang, banyak berbuat salah, tapi datang minta bantuan. Jangan ingat dosanya, kalau ada beri. Kasih yang mulia, yang berkualitas untuk menutupi dosa. Tidak pernah mengungkit-ungkit. Ini tanggung jawab besar. Kalau hidup ini demikian di dunia yang gelap, banyak orang di luar kita yang selalu berusaha menyakiti kita, mendukakan kita, membuat menjadi membuat masalah dalam hidup kita. Tapi karena kita mengasihi, tidak ada alasan dendam, tidak ada alasan iri hati, tidak sakit hati, apalagi tidak ada. Sudah maafkan. Kamu minta maaf atau tidak, aku sudah maaf. Enak ya kali ini. Kamu minta atau tidak, saya sudah maaf. Kamu mengaku atau tidak, ada apa-apa, saya sudah maaf. Ini kasih yang terbaik. Ini yang dunia butuhkan. Karena dunia tidak akan pernah dapat memberi. Iblis juga tidak akan pernah dapat memberi. Tapi hanya Kristus tidak dapat. Kasih Tuhan memberi. Kasih itu mengampuni. Berapa jahat pun teman kita, siapapun mereka, tetap teman walaupun jahat. Saya ini bolak-balik dibohongi orang sampai dia saya apa salah. Ya, dan baik sama teman itu. Benar. Dulu saya dibohongi banyak. Oh, boleh saya panggil bapak? Kenapa? Saya nggak punya orang tua. Ya kalau kamu senang boleh aja. Jadi saya anggap dia anak. Dia panggil saya bapak baik. Dia nikah saya bantuin. Semua banyak kan. Tolong. Tahu pinjam mobil saya. Dijual mobilnya. Saya gimana? Hati saya tetap tenang. Uang DP untuk bangunan dilarikan. Cari lagi. Anak saya bilang, bapak laporkan dia kan besok. Hati saya nak gimana? Saya tidak bagaimana. Suara anak saya setia. Kemudian sore itu, pagi setelah istri stres berapa hari, tidak mau ngomong dengan saya. Dan setelah itu doain Tuhan ampuni aku, ampuni istri. Setelah saya mendoakan istri, di hari keempatnya, kemudian saya datang ke dapur, tapi baru sampai di ruang jemuran Tuhan Yesus berkata, nah, ada dua tahapan. Tahapan yang kedua dia, nah, ampuni Tuhan, dia sudah bohongi aku. Masa aku mau? Bukan yang ampuni, berkati dia. Ya, tapi karena engkau yang minta, saya nggak boleh sisi langsung Tuhan. Oleh karena nama aku mau ampuni. Namanya disebut Indra. Ada yang namanya Indra di sini, tapi bukan saudara itu. Ampuni itu. Aku mau berkati. Dalam nama Yesus, kau dah hati saya di sini. Sukacita dan damai. Mengampuni ya. Ada yang punya dendam di sini. Ada yang hidup bareng-bareng tapi tidak baku ngomong. Ini bahasa apa nih tidak baku ngomong? Tidak ngomong masing-masing seperti yang lain. Ya, ada? Tahu ya. Belajar mengampuni ya. Karena itu kena apa-apa. Kemarin juga begini, bohong lagi. Kok saya menjadi sasaran panah-panah kebohong? Tetapi saya, Tuhan engkau tahu. Engkau mengenal aku, engkau mengenal orang itu. Dan kalau engkau izinkan dirinya itu pasti itu baik. Ya sudah, selama Tuhan izinkan dan itu menyenangkan hatinya, silakan aja Tuhan tahu. Saya belajar memuji Tuhan di dalam keadaan ini. Kadang-kadang bingung juga, tapi baca bersyukur ya.
Ini yang terakhir. Saya nggak mengumpulkan banyak, saudara simpulkan. Tapi sebagai kesimpulan, jika kasih Bapa itu kita alami sudah alami dan jalani dalam hidup dari hari dari pagi sampai petang. Satu tadi apa? Ada pengharapan di dalam berbagai masalah dan kesulitan. Pengharapan untuk menolong saudaraku dan tahan diri dan tidak pegang kebenaran firman Tuhan, tidak dilepas. Dan yang kedua, saya tidak mungkin berbuat dosa dan kesalahan, sebab itu akan menyakiti hati Tuhan dan menyakiti diri sendiri dan apalagi sama. Tetap bertahan walaupun ada masalah, tidak berbuat dosa. Dan yang ketiga, terus berkarya di ladang Tuhan, membangun kerajaannya, memberitakan Injil, melayani Tuhan, walaupun banyak masalah, banyak kesulitan yang saudara alami, mereka tidak ngerti. Bahkan tuduhan-tuduhan negatif ditujukan kepada saudara. Tetap berkarya, bangun terus. Ingat Yusuf, dia sudah baik, dijual juga oleh saudaranya, bahkan dibunuh. Sudah dijual sebagai barang dagangan, dia jadi budak 5 orang, bekerja dengan baik, fitnah lagi. Yusuf melihat Yusuf sudah Potifar melihat Yusuf sebagai orang yang sangat berbobot, berkualitas. Tetapi istrinya Potifar melihat Yusuf cocok menjadi teman hidup. Selingkuh, tidak berhasil, difitnah. Yusuf masuk penjara, di penjara berbuat baik, diabaikan, disepelekan. Tetap berkarya, saudara. Dan kita membaca Alkitab, di penjara pun dia dipercaya oleh kisir namanya apa? Sipir penjara, ya? Kan kisir. Sipir penjara mempercayai dia. Kenapa? Berkarya yang baik. Pak Jokowi dalam difitnah, disindir, diobok-obok, dijelekkan, dicaci maki, masa bodoh, dia tetap berkarya membangun IKN, dia bangun bangsa ini sama rata di seluruh Indonesia. Di Jawa ada pembangunan, di Irian ada pembangunan, di NTT ada pembangunan, di Aceh yang belum pernah dijamah pembangunan rata di Indonesia. Dia tahan, itu dia tidak percaya kepada Yesus. Mungkin dia beriman, ya. Apalagi tidak. Dampaknya adalah kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85:11. Amin. Apa sih artinya? Tahu artinya? Tuhan berbicara kepada saya, jika ada kasih yang benar, kesetiaan pasti bertumbuh dengan mekar, dengan subur, bau harum karena kesetiaan. Segala sesuatu membutuhkan kesetiaan. Di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada keadilan melimpah, bercium-ciuman, itu berarti bercumbu-cumbu rayu. Terjemahannya bagaikan gelombang laut yang terus berputar, tidak pernah henti, mengalirkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagaikan gelombang laut yang tak pernah henti. Saudara berusaha menghentikan dan bisa hidup dalam kasih. Buah-buahnya adalah merupakan bukti kasih. Kasih Bapa. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkati saudara dan siapa.